Shalom saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemberkatan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan bagi kami, pemeliharaan Tuhan yang terus nyata bagi kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh cinta kasih, dan kami mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melaud hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat, pengertian dan pemahaman, sehingga kami sama-sama mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 117 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara tentunya sering memuji Tuhan. Bahkan mungkin sudah selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan, baik melalui puji-pujian, baik melalui tindakan kita, baik melalui segala alat musik atau apapun yang kita lakukan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Namun pada saat ini kita akan belajar dari kitab Mazmur ini, bagaimana kita memuji Tuhan, siapa saja yang memuji Tuhan, dan bagaimana cara kita memuji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kitab Mazmur ini berisikan adalah suatu permohonan atau doa-doa atau suatu seruan kepada Tuhan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, doa kepada musuh, bahkan banyak berisi puji-pujian untuk memuji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang tema yang sudah saya katakan tadi, yaitu memuji Tuhan. Yang pertama yang kita harus tahu yaitu apa alasan kita untuk memuji Tuhan. Selama ini ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita beribadah, semuanya adalah merujuk kepada untuk memuji Tuhan. Namun apakah kita tahu apa alasan kita untuk memuji Tuhan? Mari kita belajar melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, alasan kita untuk memuji Tuhan adalah di ayatnya yang pertama kita baca tadi, yang bagian A, yaitu pujilah Tuhan hai segala bangsa. Kata pujilah Tuhan di sini menyatakan adalah suatu kata perintah. Perintah Tuhan supaya kita memuji Dia. Suatu perintah Tuhan supaya semua bangsa, segala bahasa datang untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena adalah suatu perintah Tuhan. Kenapa kita harus mengikuti perintah Tuhan untuk memuji Dia? Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita, dan kita sebagai manusia adalah ciptaannya. Jadi sudah sewajarnya dan selayaknya kita sebagai ciptaan harus mengikuti dan taat kepada pencipta kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memuji Tuhan karena merupakan adalah suatu perintah Tuhan. Bagaimana kalau kehidupan kita sehari-hari, jika atasan kita atau pemimpin kita memerintahkan kita sesuatu, pastinya kita harus melakukannya karena kita adalah sebagai bawahannya. Apalagi ini adalah Tuhan sebagai pencipta kita yang memerintahkan kita untuk datang untuk memuji Dia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan kita yang pertama ketika kita memuji Tuhan adalah karena itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Yang kedua, apa alasan kita untuk memuji Tuhan? Yaitu kita bisa melihat di ayatnya yang kedua, bagian yang ke A.
Di sana dikatakan, sebab kasih setianya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini jelas kenapa kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah hebat, karena kasih setia Tuhan adalah besar, ajaib dan kekal. Karena kesetiaan Tuhan yang kekal dan abadi, itulah salah satu juga merupakan suatu alasan kita mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, kalau kita lihat kata dari bahasa ini, yaitu kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan kekal. Banyak sekali kita dapati kalau kita sering membaca kebenaran firman Tuhan, sering kita melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sering sekali kita dapatkan khususnya di kitab Mazmur ini kata-kata kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu selalu diikuti dengan kata-kata yaitu untuk selama-lamanya atau sampai selama-lamanya. Artinya bahwa kasih setia Tuhan adalah kekal, kasih setia Tuhan adalah abadi, tidak berubah, tetap tanpa ada pergeseran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga bisa melihat di ayatnya di pasal yang 118 ayat yang pertama, yaitu dikatakan poin yang ke B, dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di bagian kedua juga dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di ayat yang ketiga juga dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian juga di ayat yang keempat dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari teks ini saja, dari teks dekatnya saja kita sudah melihat bahwa begitu banyak dikatakan, dituliskan tentang kasih setia Tuhan yang begitu kekal untuk selama-lamanya. Jadi itulah alasan kita untuk terus memuji Tuhan. Nah, tentunya saudara yang dikasih oleh Tuhan, pujian yang dimaksud di sini adalah bukan sama seperti pujian ketika kita memuji seseorang. Mungkin saudara pernah kita memuji orang, mungkin ketika dia mendapatkan prestasi atau juara kelas atau mendapatkan karir yang baik atau sesuatu hal yang menunjukkan kehebatannya. Tentunya kita pernah puji. Tapi apakah itu bersifat kekal? Ketika kita memuji dia, apakah yang dia punya, prestasi yang dia miliki, kepintaran, kehebatan yang dia miliki, apakah itu bersifat kekal? Tentunya tidak, saudara. Contohnya ketika dia masih SMP mungkin dia dapat prestasi. Belum tentu sampai SMP, SMA, sampai dia kuliah, dia terus mendapatkan prestasi. Demikian juga dengan karir. Ketika karirnya semakin hari semakin meningkat, belum tentu pada akhirnya dia juga selalu semakin meningkat dalam karirnya. Artinya tidak ada yang abadi kecuali Tuhan. Apakah kita terus memuji dia ketika dia tidak memiliki prestasi yang baik? Tentunya bukan. Oleh sebab itu, pujian yang dimaksud kepada Tuhan ini tidak sama seperti pujian terhadap manusia. Pujian terhadap manusia adalah itu hanya sekedar suatu kebanggaan, ungkapan kebanggaan seseorang terhadap orang lain atas prestasi yang dia punya. Tetapi pujian yang dimaksud di sini adalah pujian kepada Yang Maha Kuasa, yang kekal, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kita memuji Tuhan itu karena kebesaran Tuhan, sesuai karena keperkasaan Tuhan, bukan karena Tuhan itu baik, bukan karena Tuhan itu menolong kita, selalu mengampuni kita, bukan karena itu kita harus memuji Tuhan, tapi melainkan kita memuji Tuhan karena yang pertama tadi yaitu karena suatu perintah, dan yang kedua karena kasih setia Tuhan kekal untuk selamanya dalam kehidupan kita. Itu adalah sesuatu dasar kita untuk memuji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya sering kita memuji Tuhan, apalagi yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, tentunya dia selalu rindu untuk memuji Tuhan. Namun apakah selama ini kita memiliki paradigma yang sama? Apakah kita memiliki paradigma ketika kita memuji Tuhan itu karena keperkasaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang besar, dan karena itu adalah suatu perintah Tuhan dan kerinduan kita, atau bagaimana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang tidak baik, mari kita ubah dan kita lakukan yang terbaik sesuai dengan kebenarannya.
Dan yang selanjutnya, setelah kita mengetahui apa alasan kita untuk memuji Tuhan, namun siapa saja yang bisa memuji Tuhan? Mungkin dalam hati kita pada saat ini, selama ini juga, siapa saja bisa memuji Tuhan? Yang penting dia datang di hadapan Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Ya oke, siapa saja, boleh saja. Nah seperti itu. Namun ketika kita belajar pada saat ini, kita belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, siapa saja yang memuji Tuhan? Yang pertama yaitu orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah lah yang pantas untuk memuji Tuhan. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak mengenal Allah bisa memuji Tuhan? Saya akan membawakan kita ke dalam suatu ilustrasi. Tentunya saudara tidak mengenal Bapak Jokowi, hanya sekedar tahu saja. Apakah kita bisa langsung memuji tanpa kita mengenal? Hanya tahu aja, oh Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia. Tapi kita tidak mengenal. Kita hanya tahu sekedar Presiden. Pak Jokowi itu adalah Presiden. Atau Presiden luar negeri yang kita tahu. Kita hanya tahu, oh Barack Obama misalnya dulu, dia adalah Presiden. Kita hanya sekedar tahu bahwa dia itu adalah presiden. Tapi apakah kita bisa memuji dia tentang apa yang dia punya, tentang apa yang dia miliki, bisa kita puji kalau kita tidak kenal? Tentunya tidak, saudara. Sama halnya dengan kita mengenal Tuhan. Bagaimana bisa mungkin kita bisa memuji Tuhan kalau kita sendiri tidak kenal dengan Tuhan? Jadi syarat pertama siapa yang harus memuji Tuhan, yaitu orang yang benar-benar mengenal Tuhanlah yang dapat memuji Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana bisa kita memuji Tuhan dengan benar? Pastinya tidak bisa. Itu hanya mungkin luapan emosi, atau hanya untuk luapan emosional kita, untuk keinginan kita hanya sementara saja, tapi bukan karena kita mengenal Tuhan, kita memuji Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan, baru kita bisa mengenal dan baru kita bisa memuji Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, marilah kita mengenal Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita dapat memuji Tuhan dengan benar, dapat menyembah Tuhan dengan benar, sesuai dengan kebesarannya. Yang kedua, siapa saja yang mengenal, siapa saja yang memuji Tuhan. Yang mengenal Tuhan pastinya yang tahu kebenaran firman Tuhan. Dan siapa saja yang memuji Tuhan. Poin yang kedua yaitu adalah segala bangsa. Kita lihat tadi di poinnya yang selanjutnya, bahwa Tuhan memerintahkan kepada segala bangsa untuk memuji Tuhan. Artinya sesungguhnya bahwa Tuhan ingin mengkehendaki segala bangsa itu memuji Tuhan. Tapi harus mengenal Tuhan dulu. Bukan artinya segala bangsa yang dimaksud ini semua orang dapat memuji Tuhan. Semua suku bahasa dapat memuji Tuhan meskipun dia tidak kenal. Tidak saudara. Kita harus mengenal Tuhan dulu, baru kita bisa memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa memujinya kalau kita tidak mengenalnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari teks ini supaya kita mengenal Allah dengan benar, sehingga kita dapat memuji Allah dengan benar, melakukan perintah Allah dengan benar untuk memuji dan menyembah Dia. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk mengenal Allah lebih lagi, lebih dan lebih dekat lagi kepada Allah, supaya semakin hari semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita mengerti dan mengenal Allah, sehingga kita juga semakin hari semakin mengerti dan semakin memahami akan memuji Allah dengan benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita tahu apa alasan kita untuk memuji Allah, kita tahu siapa saja yang dapat memuji Allah. Namun, bagaimana cara kita memuji Allah? Kita akan belajar dari teks Mazmur ini. Bagaimana cara kita memuji Allah? Yang pertama, yaitu
kita memuji Allah sesuai dengan keperkasaannya. Kita membaca dari Mazmur 150. Dari Mazmur 150 kita akan membaca bagaimana kita memuji Allah. Bagaimana cara kita untuk memuji Allah. Kitab Mazmur ini ayat yang 150, pasal yang 150 ini dengan perikop haleluya di sini menyatakan bahwa puji-pujian kepada Allah. Namun bagaimana cara kita memuji Allah sesuai dengan keperkasaannya? Di ayat yang kedua, di Mazmur 150 ayat yang kedua dikatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Cara kita memuji Allah setelah kita mengenal Allah, yaitu kita dapat memuji Allah sesuai dengan kebesarannya. Jadi kita bukan memuji Allah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan permohonan kita, sesuai dengan kerinduan kita, namun kita memuji Allah harus sesuai dengan kebesarannya yang hebat, keajaibannya, keperkasaannya. Harus sesuai itu ya, kita memuji Allah. Tidak mungkin kita memuji Allah sama seperti memuji manusia. Tadi saya sudah katakan bahwa memuji Allah, kita harus memujinya dengan cinta kasihnya yang besar sesuai dengan keperkasaannya. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu sehingga kita bisa memuji Allah sesuai keperkasaannya. Bagaimana kita tahu kasih Allah yang begitu besar? Bagaimana kita mengerti dan mengenal keperkasaan dan kehebatan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Oleh sebab itu kita harus mengenal Allah sehingga kita dapat memuji Allah sesuai dengan keperkasaannya tersebut, sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Nah, poin yang kedua, bagaimana cara kita untuk memuji Allah? Yang kedua yaitu memuji Allah dengan alat musik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Mazmur 150 ini di ayat yang keempat dikatakan, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat yang kelima, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa pujilah Tuhan dengan segala alat musik. Artinya di sini bahwa kita memuji Tuhan bukan hanya dengan tarian atau musik saja yang dimaksud, namun artinya bahwa lakukanlah atau gunakanlah segala sesuatu yang kita punya untuk dapat memuji Tuhan. Apapun itu kita lakukan untuk memuji Tuhan. Semua yang kita lakukan kita hanya landaskan untuk memuji Tuhan. Yang dimaksud di sini yaitu kita memuji Tuhan itu dengan alat musik, dengan apapun yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa bermain musik, kita bisa memuji Tuhan dengan puji-pujian. Kita bisa memuji Tuhan dengan sikap hidup kita yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itu juga sudah memuji Tuhan. Itu artinya bahwa setiap apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu semuanya kita gunakan untuk memuji Tuhan. Talenta yang saya punya dengan talenta yang saudara punya tentunya tidak sama. Namun marilah kita lakukan dan buat semua talenta itu, apa yang kita miliki itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pastinya sudah pernah memuji Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi apakah selama ini kita memuji Tuhan sesuai dengan keperkasaannya? Apakah selama ini kita memuji Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan cinta kasih Allah, sesuai dengan kebesarannya kita memuji Tuhan? Atau hanya sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita, atau hanya kita memuji Tuhan ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, hanya sekadar itu yang kita puji? Atau kita memuji Tuhan hanya karena kita ditolong oleh Tuhan? Apakah hanya sekadar sebatas itu saja? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mengenal Allah dengan benar,
sehingga setiap pujian yang kita pujikan kepada Tuhan itu benar-benar sesuai dengan keperkasaannya, sesuai dengan kehebatannya, supaya kita tidak menghebatkan, mengandalkan, dan hanya mengandalkan kekuatan kita dalam kita memuji Tuhan, tapi melainkan pujilah Tuhan, karena memang Allah kita adalah Allah yang senantiasa hebat, kuat, perkasa, dan besar cintanya bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak pemuji-pemuji pada saat ini yang pemuji-muji Tuhan dengan nyanyian, baik mungkin tim PAW, singers, atau apapun yang mereka lakukan untuk memuji Tuhan, hanya mengandalkan kekuatannya atau kehebatannya atau suaranya. Banyak yang seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini pujilah Tuhan bukan hanya sekedar nyanyian saja, tapi memuji Tuhan artinya kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan perintah Tuhan, karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah dengan benar, sehingga kita juga dapat memuji Allah dengan benar. Artinya kita melakukan hidup kita, totalitas kehidupan kita lakukan hanya untuk Tuhan, hanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah suatu bahwa kita menunjukkan kita adalah anak Allah yang melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa implikasinya bagi kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita ubah paradigma kita untuk memuji Tuhan, supaya kita benar-benar memuji Tuhan dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, kita memuji Tuhan karena yang pertama, karena itu merupakan suatu perintah dari Tuhan. Dan yang kedua, karena kasih setia Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya, dan cintanya begitu besar bagi kita. Maka oleh sebab itu kita harus memuji Tuhan atas cinta kasihnya yang besar. Dan yang kedua, kita memuji Tuhan untuk keperkasaannya, karena keperkasaan dan cinta kasihnya yang besar dan kebesarannya yang hebat. Oleh karena itulah kita memuji Tuhan. Dan yang bisa memuji Tuhan hanyalah orang yang mengenal Tuhan. Oleh sebab itu orang yang mengenal Tuhan akan memuji Tuhan dengan benar, dan segala yang dia punya, talenta yang dia punya, atau apapun yang dia miliki dalam kehidupannya, ketika dia mengenal Allah, maka dia akan memuji Allah dengan benar, karena dia percaya bahwa semua orang adalah anak Allah yang Tuhan ciptakan untuk memuji Tuhan, karena segala kemuliaan adalah hanya bagi Tuhan, dan segala kebesaran dan keperkasaan adalah hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan kita hikmat dan marifatnya bagi kita, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini dapat kita mengerti, dapat kita pahami, sehingga Tuhan memberikan hikmat bagi kita, pemahaman, pengertian yang benar, sehingga kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan benar, sesuai dengan hikmat dan petunjuk daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.